Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat di pagi ini. Kawan-kawan semua, saya Indonesia. Saya juga sambil melototi chat ya yang ada di di ruang ini, dan juga saya sedang menunggu juga live-nya, masih belum muncul kayaknya live-nya. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah ya. Pertama kita perlu bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berkarya kembali ya. Manfaat banyak, insya Allah banyak di divisi KRSBI Humanoid ini tercatat banyak memberikan inspirasi ya bagi divisi-divisi yang lain ya. Baik mulai membangun image bahwa kontes bukan sekedar hanya bermain untuk menang-menangan gitu ya, tapi kita juga membawa ke nuansa akademik, bahkan ada seminarnya, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan berbagai penggiat juga di seluruh Indonesia. Nah, baik, saya doakan semua yang hadir di ruang ini sehat walafiat dan tetap semangat begitu. Baik, saya akan memulai dengan membicarakan atau perubahan buku panduan. Ya, sebetulnya memang perubahan ya, tapi bukan tentang robotnya, tetapi lebih kepada bagaimana menyajikan pertandingannya. Jadi sempat saya melihat ada beberapa posting yang terkait kemarin di live di YouTube. Wah, ini rule-nya diubah baru, kemudian riset baru 2 bulan lagi kita tanding. Gimana ceritanya begitu ya? Insya Allah untuk KRSBI untuk KRSBI terutama humanoid ya, humanoid ini tidak ada yang berubah ya, karena robotnya memang ya itu saja ya, itu saja. Hanya bagaimana melatih robotnya ini agar lebih pintar lah, kira-kira seperti itu. Nah, baik, saya akan mencoba mulai membicarakan tentang langsung saja ya, karena ini pasti juga sudah Anda pegang semua gitu ya. Tapi yang jelas saya ingin untuk pendahuluan saya ingin memberikan semacam highlight ya tentang bahwa sebetulnya apa yang telah kita lakukan selama ini itu sesuatu yang sangat-sangat positif ya. Bahkan di pandemi ini pun juga kita bukan baru tahu lah istilahnya, terbukti begitu ya, bahwa teknologi robot itu ditunggu-tunggu kehadirannya ya. Andaikan humanoid itu suatu saat sudah bisa betul-betul menjadi seperti manusia begitu ya, pasti sangat mudah kita menangani berbagai macam pandemi seperti ini. Baik, itu kemudian ide dasar daripada KRSBI tahun ini sebetulnya adalah lebih kepada technical challenge ya. Jadi technical challenge. Jadi saya mencoba ini technical challenge ya. Technical challenge yang ada di Robosakedan ini sebetulnya sudah sangat lama ya, sudah sangat lama. Artinya kita belum pernah melakukannya, kita hanya bermain saja selama ini. Nah, di technical challenge ini sebetulnya sangat-sangat menarik. Coba saya tunjukkan sebentar ya, melalui layar ini. Nah, ini apa istilahnya? Ini technical challenge dari Boston Dynamics ya. Boston Dynamics ini. Ini sudah bisa meloncat-loncat. Nah, di RoboCup itu ada technical challenge, yaitu apa? Lari sajalah. Robotnya lari tapi sambil meloncat-loncat. Wah, ini sesuatu yang seperti Anda ketahui semua ya, Boston Dynamics, siapa yang beli sekarang ini ya? Dan teknologi mereka digunakan untuk apa? Kita semua tahu itu. Nah, ini yang saya kira kita tidak sia-sia telah membangun peradaban KRSBI humanoid selama ini. Nah, kemudian satu lagi coba kita periksa yang ini. Ini kan kita main bola ya.
Ini sekarang gambarnya di sini ya. Nah ini apa istilahnya? Asimo ya, kita tahu semua lah ya, Asimo ya. Asimo itu sebetulnya ya kita tahu teknologi Jepang itu kan teknologi presisi ya. Tapi apakah itu semuanya based on teori di awal-awal? Pasti Anda tahu ceritanya itu. Tidak semua atau hampir semua robot itu berangkatnya bukan dari teori, tapi praktikal setelah itu dijadikan teori. Baik, saya kembali ke layar ini. Jadi technical challenge ya. Technical challenge itu yang menjadi apa namanya? Dasar daripada sehingga ya kami bukan saya saja, memang usul dari saya, tapi setelah disetujui oleh tim juri ya semuanya bersetuju bahwa ada tiga yang bisa diambil, yaitu lomba lari 12 meter ya. Saya berikan, jadi lomba lari 12 meter, kemudian lomba mengiring bola atau LMB, kemudian lomba kerjasama robot. Jadi ada tiga kategori di dalam divisi KRSB Humanoid ini. Oke, temanya adalah kompetisi olahraga mandiri robot pemain sepak bola menuju era robot humanoid cerdas dan tangkas. Nah, kalau sudah seperti ini kan sebenarnya bukan soal apa namanya ingin kalah menang ya, tapi menunjukkan bahwa research kita itu makin maju ya. Jadi robot-robot yang kita miliki itu ayo kita hidupkan kembali, yang sudah sekarat ayo diperbaiki ya, dioperasi lagi. Kemudian kalau perlu infus doping ya didoping ya. Tapi insya Allah saya kira ini robot-robot, karena ukuran robotnya masih belum terlalu tinggi ya, 40 hingga 90. Jadi robot-robot lama ayo dikeluarkan lagi ya. Robot-robot lama yang hanya bisa lari ayo dikeluarkan lagi. Ikut yang lomba lari saja ya. Nah, baik. Langsung saja ke belakang. Nah, ini kalau robotnya kan semuanya sudah tahu ya. Kalau ukuran seperti ini sih kalau lomba fisikal ini menjadi penting karena diukur ya. Tapi ini kan kita ya tentu saja saya atau kami hanya mendengar laporan Anda gitu ya. Laporan Anda gimana robotnya, ukurannya seperti apa. Nah, laporan aja, tapi kami tidak melakukan pengukuran langsung ya. Tapi untuk diketahui kenapa ini ditentukan besarnya seperti ini ya, atau ukurannya rasionya seperti ini, karena memang secara saintifik ya rasio seperti inilah tubuh manusia itu begitu ya. Jadi apa istilahnya ya, kalau di luar itu nanti jadi ya banyak yang sudah membuktikan bahwa periset ya jalannya, larinya, apalagi kalau sudah disuruh lompat segala macam pasti akan bermasalah. Jadi struktur manusia ini sangat-sangat sempurna ya. Baik, kemudian saya langsung ke bagian belakang ya, kategori lomba. Nah ini jadi simple sebetulnya ya. Saya katakan simple ini, dan ini tidak perlu harus hijau ya lapangannya, tidak perlu harus hijau ya. Tapi kalau Anda sudah punya karpet hijau ya lebih bagus ya. Tidak perlu hijau, hanya kan nanti kan soalnya kan entertain gimana caranya ya. Nah, jadi biar tidak terlalu apa namanya menyolok kalau lapangannya asal-asalan gitu ya. Ya enggak seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya. Sebentar. Nah, ini ya. Katakanlah ini robotnya ya. Ini robotnya ini. Dari sini startnya. Jadi cepet-cepetan aja, start gitu ya. Start, kemudian jalan, memutar gitu ya. Finish. Ya sudah. Jadi total 12 meter karena ini 6 meter ya. Ini sampai ke tiang itu 6 meter. Nah, kemudian yang jadi PR-nya memang sedikit, ada PR, yaitu tiang putih itu gimana cara mendeteksi ya. Saya sarankan background, jadi di bagian belakang ya, di bagian belakang ini bagian belakang sini ya, itu diberi warna gelap lah ya. Silakan gelap seperti apa Anda tentukan sendiri biar tiang putih ini lebih mudah dikenali. Nah, selama ini kan sebenarnya PR-nya kalau ketemu gawang itu kan kalau terlalu dekat mesti dianggap sebagai tiang ya. Nah, sekarang PR-nya ini adalah tiang itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kalau misalnya memutar ke arah kanan, berarti tiang harus dijaga agar selalu di sebelah
kanan pandangan. Nah, itu saja PR-nya ya. Kalau itu sukses, ya Anda sudah tinggal lari saja. Tidak perlu harus melihat bola, hanya melihat tiang ya. Ini untuk yang kasus yang pertama.